Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Mirza Nurya Afrianti dari Prodi Akuntansi kelas A3 semester 4. Dalam beberapa menit ke depan, saya akan menjelaskan mengenai Business Intelligence. Akan ada 3 aspek yang akan saya bahas, yaitu yang pertama, sejarah Business Intelligence, kedua, tujuan Business Intelligence, dan yang ketiga, konsep penerapan Business Intelligence dalam berbagai aspek bidang. Seringkali kita mendengar istilah intelligence bisnis atau lebih terkenal dengan Business Intelligence. Apakah itu? Business Intelligence ini merupakan sekumpulan teknik dan alat untuk mentransformasi atau mengolah data dari data mentah menjadi informasi yang berguna dan bermakna untuk tujuan analisis bisnis. Dengan tujuan teknologi informasi, intelijen bisnis mampu memberikan gambaran tentang sejarah operasi bisnis, kondisi bisnis saat ini, dan prediksi operasi bisnis di masa datang. Nah, yang pertama akan saya jelaskan terlebih dahulu mengenai sejarah Business Intelligence. Istilah intelijen bisnis awalnya ditemukan oleh Richard Miller Devens dalam Cyclopedia of Commercial and Business Anecdote pada tahun 1865. Nah, istilah Business Intelligence pertama kali digunakan pada tahun 1958 oleh seorang peneliti dari IBM yang bernama Hans Peter Lund. Beliau menggunakan definisi kamus Webster tentang intelligence sebagai kemampuan untuk memahami hubungan mendalam dari fakta yang ada dengan suatu cara sebagai landasan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Business Intelligence merupakan evolusi dari sistem pendukung keputusan Decision Support System atau DSS yang dimulai sekitar tahun 1960 dan dikembangkan pada tahun 1980-an. Sekitar tahun 1980-an ini mulai dari DSS, EIS, Data Warehouse, OLAP, dan Business Intelligence mulai menjadi perhatian dan menjadi satu kesatuan sistem. Pada tahun 1989, Howard Dresner, seorang analis Greater Group, mengusulkan agar istilah intelijen bisnis dipakai untuk menggambarkan konsep dan metode sebagai meningkatkan pengambilan keputusan bisnis dengan menggunakan sistem pendukung berbasis fakta. Akhirnya pada tahun 1990, Business Intelligence menjadi berkembang sedemikian pesat. Kemudian pembahasan kedua mengenai tujuan Business Intelligence. Tujuan dibentuknya Business Intelligence ini yang pertama adalah untuk memudahkan interpretasi dari data-data yang berjumlah besar. Kemudian Business Intelligence ini juga dapat digunakan untuk mendukung adanya sejumlah keputusan usaha yang rasional, mulai dari sistem pengoperasian hingga strategis. Yang ketiga, perusahaan menggunakan Business Intelligence untuk memahami, meningkatkan kinerja, penganggaran biaya yang lebih efisien. Dan keempat, mengidentifikasi peluang bisnis baru agar bisnis tumbuh secara konsisten. Kemudian, meningkatkan kinerja perusahaan melalui peningkatan efisiensi pelaksanaan kerja terkait performa bisnis. Kemudian, memudahkan penganggaran biaya yang lebih efisien untuk meminimalisir resiko. Kemudian yang terakhir, Business Intelligence juga dapat membantu suatu perusahaan dalam menganalisis perubahan tren yang terjadi. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai konsep penerapan Business Intelligence dalam berbagai aspek bidang. Yang pertama ada perbankan. Contoh penerapan Business Intelligence dalam industri perbankan antara lain
seperti manajemen customer relationship, analisis customer credit, manajemen resiko, dan segmentasi pasar. Peranan business intelligence dalam aktivitas ini dapat memberikan layanan yang lebih personal kepada nasabah dan dapat meningkatkan kualitas pelayanan bank. Kemudian, 2. Perhotelan. Pemilik hotel juga dapat menerapkan business intelligence untuk menemukan total pendapatan yang dihasilkan per kamar. Nah, dengan demikian dapat membantu manajemen hotel untuk memberikan penawaran-penawaran kepada customer. Yang ketiga ada retail dan logistik. Pemanfaatan business intelligence dalam dunia retail dapat digunakan untuk memprediksi promosi penjualan dan memperkirakan tingkat konsumsi sehingga memaksimalkan penjualan. Yang keempat yaitu bidang pendidikan. Pemanfaatan business intelligence ini berguna untuk meringankan beban pengajar dalam melakukan pengawasan serta bimbingan akan perkembangan siswanya. Terakhir yaitu terkait bidang kedokteran. Penggunaan business intelligence dalam bidang kedokteran, pemanfaatannya dapat digunakan untuk menemukan hubungan antara gejala dan penyakit, serta perawatan untuk membantu profesional medis membuat keputusan yang tepat pada waktunya. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.